Syakir tetap fokus berkarya ke depan, tetap bermanfaat buat orang, itu aja. Karena kan ya hal-hal kayak namanya semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Kalau kita nggak mau diterpa angin, ya kita jadi rumput tapi diinjak. Tadi klarifikasi aja. Klarifikasi sebenarnya undangannya minggu lalu, tapi kita minta tunda ke hari ini karena Syakir sibuk ya. Ada beberapa agenda syuting, sementara saya juga ada jadwal latihan balet. Gitu. Sekitar 12 atau 14 ya, lupa. Seputar apa, Bang? Ya pertama awal-awal kan formil biasa ya, nama, identitas, sehat, bersedia atau enggak. Selanjutnya ditanya soal Syakir mereka melaporkan soal penipuan lewat WhatsApp apa gimana kayak gitu-gitulah. Tapi kita tadi dijelaskan konteksnya, peristiwa dan konteksnya bahwa itu yang diklaim dituduhkan kepada Syakir sebagai sebuah penipuan oleh Syakir itu kan sebetulnya dalam konteks perjanjian kerjasama yang kemarin kita juga sudah lapor atau ajukan gugatan ke pengadilan. Nah jadi di dalam situ kalau mengikuti perjanjian ada hal soal Syakir harus ngisi konten. Syakir bawa lagu itu karya dari seorang Habib yang Syakir juga punya perkawanan, persahabatan tersendiri. Ditawarkan kepada Saudara Agi bilang oke. Nah, tapi Syakir bilang baiknya sebagai bentuk penghormatan dikirimlah uang. Nah, si Agi itu ngirim uang ke rekening yang Syakir gunakan. Sama Syakir dilebihin 1 juta, dikirim ke Habib tersebut, dilebihin 1 juta. Terus lagu itu sebelum dikirim uangnya, liriknya sudah dikasih. Habis dikasih lagunya, dikirimin uangnya, Syakir juga rekaman, produksi gitu. Jadi saya bingung, mau dibilang penipuan tuh gimana? Orang duitnya sudah dikasihin ke orang, bahkan dilebihkan yang ngarang lagu, yang penciptanya. Syakirnya juga sudah nyanyi, berproduksi, udah ada videonya, siap tayang di YouTube. Nah, Syakir nggak bisa tayangkan ke YouTube karena akun YouTube-nya sudah tidak bisa diakses oleh Syakir. Ada pihak produksi, dalam hal ini Saudara Agi dan kawan-kawan, yang menguasai akun tersebut. Dan passwordnya diganti. Jadi Syakir nggak bisa ngupload. Nah jadi kalau dibilang penipuan, atas peristiwa apa? Kita nggak jelas. Kan biasanya ada peristiwa. Saya misalnya ngasih duit 2 juta ke Syakir, supaya Syakir ngasih sarungnya ke saya. Ya kan? Lah sarungnya udah saya pegang, duitnya udah diambil, ya berarti sudah terjadi pertukaran tersebut. Saya juga nggak tahu sebetulnya yang dibilang Syakir nipu tuh nipu apa? Nipu duit, nipu lagu. Jadi karena begini, kalau soal duitnya sudah dikasih ke yang bikin lagu. Bahkan menurut Syakir nggak ada dasar, nggak ada kesepakatan karya itu, lagu itu Siti Hadijah itu harganya berapa? 5 juta, 10 juta memang nggak ada dasarnya. Syakir mengkomunikasikan, bahkan duit yang dikasih Agi buat pencipta lagu itu kurang. Jadi Syakir inisiatif ngeluarin duit 1 juta, nambahin untuk dikasih ke pihak yang menciptakan lagu itu. Terus Syakir pun sudah produksi, dan di studionya si Sugianto gitu loh. Bahwa kalau nanti mau dibilang belum dapat lagu, belum dapat lirik, belum dapat master, orang udah rekaman, udah berproduksi. Bahwa duitnya nggak dikasih ke orang itu udah dikasih juga. Bahwa nggak diupload, ya Syakir nggak bisa upload. Orang tuh akunnya udah di Syakir yang punya akunnya udah nggak bisa ngakses. Jadi ya mungkin polisi yang harus periksa lebih jauh si Sugianto. Maksudnya apa ini tuduhan ini? Gitu. Pak Hasan juga tadi bilang, ngingetin saya barusan, Syakir juga pengen pulangin duitnya. Lagu sudah diberi. Kan nggak dibubarin, bubarin lagunya nggak juga. Tapi akhirnya Syakir inisiatif Syakir pulangin.
Jadi kalau nipu kan harus ada kenikmatan. Syakir nggak ada nikmat-nikmatnya. Dia yang keluarin suara untuk nyanyi, waktu, lagu, duit juga Syakir yang talangin. Jadi ya menarik ya. Kalau ada tuduhan penipuan nih jadi menarik. Mungkin kita perlu belajar hukum ya dari pelapor. Ini barangkali ada tafsir baru soal penipuan ini. Ini barangkali mazhab baru dalam hukum pidana ini. Saya nggak mau ngomong macam-macam sebagai kuasa hukumnya Syakir. Kita udah jelas sebulan lebih kita siapkan gugatan, kita sudah sampaikan ke pengadilan. Kalau memang mereka punya poin yang baik, mereka punya bukti yang cukup, datang ke pengadilan buktikan. Gitu. Jangan dikit-dikit main laporan. Itu apa ya? Bahasa sopannya saya mau bilang nggak dewasa. Syakir alhamdulillah sih ya. Ini tandanya kan Allah lagi sayang sama Syakir. Ya terima kasih juga sama pelapor, sama Pak Sugianto dan kawan-kawan gitu ya kan. Jadi yang harusnya Syakir mungkin dewasa 5 tahun lagi jadi lebih cepat nih. Jadi dapat pengalaman. Tadi juga alhamdulillah ketawa senyum-senyum di dalam, kita jelasin apa yang ada dan nggak ada masalah sih. Tinggal kita ya urusan hukum Syakir serahkan sama Bang Haris Azhar. Syakir tetap fokus berkarya ke depan, tetap bermanfaat buat orang, itu aja. Karena kan ya hal-hal kayak gini namanya semakin tinggi pohon semakin kencang anginnya. Kalau kita nggak mau diterpa angin ya kita jadi rumput tapi diinjak gitu. Makanya ya alhamdulillah Syakir berterima kasih buat semua juga yang masih mensupport. Ya ini biasa namanya proses. Insya Allah di balik semua ini ada hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Thank you.